Halo semuanya, di sebelah gua ada Mishka sama ada Devon. Mereka berdua ini adalah anak muda yang berprestasi banget. Yang sebelah sini Devon umurnya baru Saya umur 13 13 tahun. Kamu umurnya Ya, saya baru saja 15 tahun 15 di tahun. bulan Oktober ini. Di bulan Oktober. Kamu kalau dengar orang umur 40, perasaan kamu gimana? Kayak kasihannya tua gitu kan? Kita harus hormat kepada orang yang... Suka gue suka nih. Mantap, keren. Harus hormat sama orang 40 tahun. Betul, betul. Dengar ya, ini videografer gue semua ya. Hormat kepada orang umur 40 tahun. Oke, aku bacain dulu profil kalian ya. Ini, kita udah ada pertanyaan ya. Cuman aku tadi sempat Google juga. Jadi kalian ini adalah dua kakak beradik yang penghargaannya pemenang lebih dari 100 Olimpiade Matematika dan Sains Internasional, kader bela negara RI 2021, ikon prestasi Pancasila 2022, pemegang rekor muri 2022 tokoh muda inspiratif, 2022 Proudest Moment of the Year Award, 2022 tokoh persona femina, dan itu tahun 2003. Oke. Pertanyaannya, anak tetangga kalian itu kesel nggak sama kalian? Kayak ada nggak misalnya punya tetangga terus lihat tuh Devon sama Mishka medalinya 100. Kamu mana? Bangun pagi aja nggak bisa. Ada nggak tetangga? Enggak. Oh enggak. Iya pasti ada ya. Iya pastinya ada. Ya. Tapi kalau aku lihat kalian itu awalnya sekolah di mana tuh? Ya, jadi tahun lalu sekolah kita di ACS Jakarta ya. Iya, Oke. itu 2 tahun yang lalu kami sekolah di ACS Jakarta. Oke. Tetapi kami sangat bersyukur sekitar setahun setengah yang lalu kami di-offer untuk mengambil an advanced program yang di atas level kita di Amerika. Oh iya. Iya. Jadi kamu udah sekolah di ACS. Iya. Terus karena prestasi di offer nih. Iya. Udah lo lompat kelas aja nih. Iya, itu adalah Kemana? Di sekolah di Amerika, di di California. Di California. Berarti kalian bolak-balik ke sana, tinggal di sana atau jarak jauh apa gimana? Iya, memang sometimes kita bolak-balik ke sana, tetapi memang karena kami berdua ada banyak sekali event-event dan juga kebetulan karena masih ada sisa-sisa dari pandemi, Yeah. so for this year mereka masih allow kita untuk bisa online school sometimes. Oke, kamu juga? Iya, sama. Itu di offernya gimana? Tiba-tiba aja di telepon atau? Ya, I guess mungkin mereka melihat dari social media kami Prestasinya, dan ya mereka kontak dari situ dan email. Berarti kamu lompat berapa tahun? Atau udah langsung college gitu? Apa gimana? Enggak, jadi ada some courses yang kita bisa take advance. Jadi misalnya seperti saya ambil Law and Order, Introduction to Legal Studies yang sebenarnya itu untuk anak-anak kelas 11, kelas 12. Dan saat itu saya di kelas 9 atau adik saya mengambil Advanced Math seperti itu. Kalian nggak pusing itu? Itu kan buat Enggak. orang yang lebih tua dan lebih advance kan? Iya. Bisa ngimbanginnya itu. Iya, masih. Ya, karena memang kayak berdua enjoy learning new things ya. Itu kunciannya ya. Gimana caranya kita punya the love of learning ya? Gimana cara kita sayang gitu? Maksudnya seneng gitu untuk belajar, untuk baca buku, untuk punya curious mind ya, untuk Iya. ngelihat apa sih yang gue belum tahu gitu kali ya. Iya. Kalian dapatnya dari mana? Kalau Devon gimana dapetinnya? Kalau untuk saya, kalau misalnya untuk matematika ya, alasan kenapa saya suka matematika karena memang menantang matematika. Dan Menantang. dengan kita mempelajari matematika, kita juga belajar untuk berpikir secara logika, untuk berpikir Oke. secara kreatif. Oke. Karena kan kalau misalnya ada suatu soal yang sulit ya, kita pasti kan mencoba dengan satu cara. Dan jika cara itu tidak berhasil ya, kita mencoba dengan cara lain. Oke. Dan seterusnya ya, dan semua ini kan memerlukan suatu pemikiran secara kreatif agar kita bisa memikirkan suatu cara untuk mendapatkan jawabannya. Jadi kamu nganggap matematika tuh kayak games gitu kan? Kayak ini ada solution ya, gue harus nemu problemnya nih. Iya. Jadi itu yang make it exciting kan Iya, sebenarnya. exciting. Apa ini solutionsnya? Kamu Devon tahu nggak kalau nyebrang jalan nggak nengok tuh juga menantang. Gitu. Kalau mau cari tantangan yang beda kan dia selain matematik gitu maksudnya. Iya, tetapi sebenarnya Oke. selain matematika, kalian berdua juga suka banyak sekali subjek-subjek lainnya, Oke. termasuk seperti history atau especially public speaking ya. Kalian berdua memang suka public speaking. Iya, Dan kalian berdua memang suka belajar new things karena di saat kita bisa mempelajari hal-hal yang baru, kita merasa bahwa kita jadinya mendapatkan something valuable yang tertanamkan di dalam diri kita sendiri. Iya, karena dunia ini kan luas untuk kita cari tahu kan. Iya. Maksudnya kenapa aku bikin konten ini hari ini?
Karena aku punya anak, persis. Kakaknya perempuan, yang adiknya laki-laki. Aku yang penasaran sebenarnya. Itu gimana cultivate-nya gitu dari kecil. Ada nggak momen di masa kecil kamu di mana kamu, oh dunia itu begitu bikin gua curious gitu. Momen titiknya di mana? Ingat nggak itu? Iya, jadi memang dari kami kecil, kami sudah sangat suka belajar dan memang adalah inisiatif kami sendiri. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah kita harus memiliki etika, manners, dan life values yang baik. Benar. Karena dari sinilah kita akan terbentuk menjadi seseorang anak yang memiliki karakter yang baik. Dan jika kita memiliki karakter yang baik, jadinya kan pada nantinya, kita akan dengan sendirinya ingin menjadi seseorang yang sukses, a better person, dan dengan sendirinya kita pada nantinya akan terus berusaha untuk meraih goals dan keinginan kita. Berarti iya benar ya, kayak pintar aja nggak cukup kan. Tapi kita harus punya ethics juga kan. Iya, yang kan banyak banget adalah orang yang pintar, tapi menggunakan kepintarannya untuk manipulasi orang. Tapi aku tuh penasaran momennya gitu. Maksudnya kamu ada nggak di mana pas masih kecil tuh, kok aku penasaran banget ya sama apa yang terjadi di dunia. Ini contoh anakku ya, yang laki-laki juga nih. Dia itu sekarang hampir tiap hari nanyain binatang itu makannya apa. Contoh nih, Pak belalang makan apa? Pak paus makan apa? Pak, jadi kayak dia tuh selalu penasaran hewan tuh makan apa gitu. Kamu ada momen itu nggak di mana kamu selalu bertanya, ini ada hewan apa, ada dinosaurus apa gitu. Dan akhirnya kamu dapat bahwa wah ilmu tuh banyak gitu, wawasan tuh banyak. Iya, jadi memang kalau kebetulan untuk matematika memang kita sudah enjoy ya, dan kita juga dapat dorongan dari guru-guru kita untuk terus mengeksplor dan mencoba mengikuti kompetisi-kompetisi. Ya, dari umur berapa? Itu dari saat kita kelas 3 SD kita mulai mengikuti kompetisi. Tetapi I guess yang first get us curious about the world dan everything is that karena mama kan selalu let us explore kan, explore dulu different passions to see where our passion actually is in. Bukan hanya dalam matematika saja, tapi juga dalam public speaking atau mungkin waktu kecil kan ada seperti dancing, ballet, atau mungkin olahraga. Jadi dari situ mungkin kita jadinya more curious about what talents we have and what passions we have. Oh, jadi kamu dikultivate di rumah bahwa punya natural curiosity terhadap pengetahuan itu bukan sesuatu yang salah kan? Malah di channel kan? Iya. Kayak misalnya kamu suka dancing nih, apa dimasukin les gitu kali ya? Iya. Jadi kamu masuk les apa segala macam, suka. Tapi itu menarik sih, karena aku baca buku parenting juga kan. Terus katanya memang kalau di lingkungan rumah itu bahwa anak yang penasaran terus kita dorong bahwa punya rasa penasaran itu baik dan sehat gitu ya, maka dia akan terus ngegali itu gitu. Kan kadang-kadang suka ada yang ibunya kayak kamu nggak cocok nih dancing nih gitu kan. Coba kamu jadi montir, kan nggak tahu ya misalnya. Gitu. Canda. Pernah nggak ada satu hal yang kamu tuh pengen banget belajar, tapi misalnya kata orang tua kayaknya kamu nggak cocok Devon gitu misalnya, ada nggak? Oh nggak ada sih. Semua ya? Ya semua kita memang selalu didukung asalkan hal itu adalah hal yang positif. Kamu apa yang kamu lakuin pas kecil? Lesnya apa aja? Iya, kalau untuk les kita tidak mengikuti les ya, tapi salah satu hobi saya memang adalah untuk main tenis. Suka main tenis? Suka main tenis, iya. Terus itu jadi main terus tuh? Tapi memang waktu ada pandemi sempat berhenti sebentar ya. Oke. Kalau buku, suka baca buku juga? Iya, saya memang suka sekali ya baca buku, especially tentang mungkin mystery novel seperti itu. Kamu baca apa? Misteri saya apa? baca ada berbeda-beda, tetapi memang salah satu yang saya paling suka dulu waktu saya di SD adalah a series of unfortunate events. Oh tahu. Dimana itu memang sudah dijadikan film ya di Netflix. Iya, udah jadi series ya. Iya. Wah itu seru banget tuh, tentang orphan gitu kan? Iya. Iya, terus ya itu lucu sih, itu ada komedinya juga sih. Kamu juga suka baca buku? Iya, saya sebenarnya Mishka sih yang lebih suka baca buku, tapi saya juga... Iya, kalau untuk Devon juga suka making inventions. Iya, membuat inventions buat dari cardboard, seperti itu. Oh, jadi kayak misalnya ada cardboard, ini di imajinasi kamu tuh bikinnya ini gitu. Iya, saya sempat membuat prosthetic arm yang bergerak dan membuat dari cardboard. Bergerak beneran tapi? Bergerak beneran. Wow. Jadi emang interest kalian tuh beraneka ragam ya, kalau kita lihat ya. Tapi kalau kamu cita-citanya apa sebenarnya? Pengen jadi apa?
Kalau untuk saya, I always say I want to be like Elon Musk ya. Karena memang saya suka everything about technology dan technology really amazes me. And I know that the world wouldn't be able to evolve without it ya. Tetapi kan memang perjalanan kita masih panjang ya. Jadi pastinya cita-cita kami masih bisa berubah. Kalau coding gitu suka? Iya, kalau untuk saya memang salah satu kelas favorit saya adalah computer science. Iya, karena memang I enjoy programming ya. Nantinya berarti mau jadi businessman gitu berarti? Kan semacam Elon Musk kan dia businessman di bidang teknologi kan? Iya. Akademisi nggak terlalu tertarik jadi guru dosen, ngajar gitu? Hopefully jika kita bisa mendapatkan kesempatannya suatu hari nanti, of course we will appreciate it. Oke. Anak-anakku itu kalau di rumah berantem mulu. Kalian pernah kayak berantem gitu nggak? Pastinya pernah ya, tetapi memang jarang ya. Karena memang dari kecil kita selalu diajarkan bahwa family is number one. Dan kita harus love each other and take care of each other. Dan memang kami selalu very close to each other ya dari kami kecil. Jawabannya bagus-bagus banget ya. Jawabannya bagus-bagus loh. Gue nanya pernah berantem nggak gitu? Enggak, kita diajarin gitu. Kamu hebat banget deh, dan lancar banget cara menjawabnya. Berarti Devon juga nggak pernah ngisengin kakaknya ya? Karena anakku ngisengin terus kerjaannya. Iya pastinya saya pernah ya ngisengin waktu Mishka lagi belajar atau. Iya. Tapi ya namanya juga kakak beradik kan. Ujung-ujungnya saling support kan. Soal ini screen time. Seberapa sering kalian diperbolehin nonton di komputer, main game gitu. Apalagi kalau kita lihat kan game sekarang adiktif banget ya. Kayak kalau udah main susah lepas tuh gitu. Kalau dari kamu gimana? Ya, jadi memang sebenarnya kalau misalnya untuk seperti social media ya, kita menggunakan social media biasanya untuk replying ke komen-komen kalau kita ada waktu dan juga untuk membuat konten-kontennya ya seperti itu. Yeah, so we try to use gadget in a positive way untuk berbagi ilmu kami. Especially sekarang saya suka berbagi ilmu dalam bahasa Inggris. Dan selain itu memang sebenarnya teman-teman kami di sekolah kan pertama kali dapat gadget itu masih di kelas 3 SD mungkin ya. Dan kalau untuk kami berdua, kami baru saja dapat our own gadget. Jadi memang kami sudah di limit dari kecil untuk kita harusnya bisa explore the world dulu before. Tanpa gadget. Iya, tanpa gadget. Kan ada library dan ada banyak sekali yang dulunya even without the invention of gadgets, kita bisa learn many new things. Dan juga pastinya kita menggunakan gadget untuk learning ya sekarang. Dan pastinya of course not forgetting that we have some free time dan sometimes kita juga suka nonton Netflix mungkin di TV seperti itu. Kamu pernah gini nggak pas zaman-zaman nggak punya gadget dulu kan teman-teman pada punya nih. Terus kayak kok yang lain punya aku enggak itu atau kamu udah fully understand limitations itu? Ya, kita sih understand karena memang orang tua kami, mama sudah mengajarkan kepada kami tentang ini dan bagaimana kita kan masih anak kecil ya dan kita harus bisa get the right to like explore the world ourselves without gadgets karena kan gadgets mungkin if it's not used in the right way dan dulu kalau kita kecil mungkin kita belum tahu ya how to use gadgets in the right way dan sekarang kita sudah more used to it dan kita sudah tahu bagaimana kita bisa menggunakan gadgets in the right way. Menggunakan gadget in the right way. Kalau menurut Devon gimana caranya untuk anak seusia kamu? Apa sih yang paling baik? Digunakannya untuk apa sih sebenarnya? Ya, pastinya yang terutama kita bisa menggunakan gadgets untuk belajar ya. Jadi misalnya biasanya kalau ada suatu soal yang sulit atau sesuatu yang kita nggak tahu, ya pertama kita akan discuss dulu. Tetapi setelah itu kita bisa menggunakan website di mana ini yang kita bisa mempelajari lebih banyak tentang misalnya bagaimana untuk menyelesaikan suatu soal. Ya, jadi memang kita bisa gunakan gadgets ini untuk hal-hal yang positif ya. And we can gain something from it. Berarti memang untuk mencari tahu ya. Kalau connecting dengan teman di usia kamu juga ada tuh? Juga pakai gadget misalnya seperti WhatsApp gitu ya. Karena kalau di sekolah anakku itu tiap Jumat mereka nggak punya gadget ya. Cuman tiap Jumat tuh suka cerita ada presentation gitu di satu hall gede sekolahnya dia. Minggu ini aku pergi sama mamaku kemana gitu. Berarti kamu juga sering cerita juga sama teman-teman ya? Iya, tentunya kita sering cerita dan kita juga sering play together, maybe go out to the mall, play some arcade seperti itu. Mall favorit kamu di Jakarta?
Mungkin yang kita sering kunjungi Iya. ada beberapa, mungkin seperti PIM, Gancit, atau Sensi, seperti itu. Oh, itu kamu sendiri karena memang teman-teman juga perginya ke sana ya. Iya. Tuh. Adem banget ya jawaban dia ya. Keren banget Tante. Makasih. Tante kalau Miska nyalek, aku pilih. Bagus loh ini cara ininya menutur katanya. Kamu belajar nulis nggak Miska? Masih English? Ya, menulis kayak stories Iya, of atau course. opinion, argumen, esai gitu. Iya, jadi Oh, ya? memang waktu kami di ACS Jakarta di sekolah sebelumnya ada pelajaran speech arts. Speech arts? Iya. Apa tuh? Speech arts itu kita learn tentang public speaking dan juga how to build an argumentative essay, persuasive essay, narrative, dan yang berbeda-beda dan how we should present ourselves. Ditulis tuh. Iya. Habis itu dibacakan nggak? Iya, terus habis itu kita harus present Menarik, ourselves. Dan salah satunya kita juga do debate waktu itu, di mana of course kita do debate as a group dan kita harus research and come up with an argument. Tahu auditorium ACS Jakarta nggak? Tahu? Di auditorium. Iya, tahu. Iya. Aku stand up comedy di situ. Iya, aku pakai berkali-kali. Oh iya. Tapi kamu belum boleh nonton. Itu materinya buat orang dewasa soalnya. Belum. Berarti ketika di ACS pun mengalami yang sama juga ya? Iya, sama. Dengan tulisan-tulisan itu juga ya? Iya, saya juga ikut Speech speech arts class, di mana memang kita pelajari banyak bagaimana menggunakan hand gestures yang benar, body gestures, intonasi, dan lain-lainnya. Kalian sebagai anak remaja yang punya prestasi segitu banyak, how do you keep your head slow gitu? Gimana caranya kamu nggak dengan semua prestasi ini ngerasa you're better than anyone else? Karena itu kan penting kan. Kalau nggak kan you get into your head kan. Kayak, oh gue berprestasi nih, yang lain kayak gini nih. Ada metodenya nggak? Atau pernah kamu mencoba mengolah emosi itu nggak? Kalau untuk kami berdua, we always appreciate semua hal dan we of course appreciate that kita bisa terus mendapatkan ilmu yang baru dan berbagi ilmu-ilmu ini. Tetapi of course kami masih ada banyak sekali yang kami berdua masih missing dan kami bisa memperbaiki. Dan juga pastinya Setelah 100 medali, Miska kamu ngomong kayak gitu, Miska. Iya, pastinya. Gimana kita ya, Fadil? Tapi hebat deh, kamu punya rasa itu ya. Iya, Bahwa nggak harus puas kan. Harus selalu ada yang kita perbaiki. Iya, pastinya ada sesuatu yang kita bisa perbaiki dan Oke. setiap orang kan ada their strengths and their weaknesses dan semuanya berbeda-beda. Kalau kamu juga kayak gitu. Iya, memang. Jadi memang kita harus bisa menyadari kekurangan-kekurangan kita sendiri ya. Dan dari sini ya kita harus mau terus belajar, mau mengetahui kekurangan-kekurangan kita dan mau menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan dengan kita menyadari kekurangan-kekurangan kita ini bukan berarti bahwa kita tidak percaya diri ya. Kita harus tetap percaya bahwa kita bisa. So it's just bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah, ini ngomongin remaja ya. Karena fase remaja itu kan fase dimana kamu punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri. Yang kadang-kadang mungkin kayak keluarga tuh harus diskusiin juga gitu. Gimana kamu cara regulate argumen kamu atau emosi kamu ketika orang tua maunya A nih, tapi kamu sebagai remaja, aku lagi pengen B nih. Iya. How do you communicate atau argue soal itu? Ya, jadi memang kami sekeluarga, kami selalu memang sudah biasa ya dari kecil untuk selalu involved in family or even business discussions. Jadi kami di-encourage untuk open up ke mama, ke papa, dan kita harus bisa open up and express ourselves apa itu yang kita mau. Dan dari situ kita akan try to talk together and have a nice conversation dengan keluarga kita. Oh, jadi nggak ada yang disimpan-simpan ya? Iya, enggak. Kamu juga kayak gitu? Iya. Jadi having healthy open conversation Iya. itu salah satu budaya di keluarga juga. Iya. Kalau di pertemanan ada ini nggak sih kayak hal yang kamu kamu gelisahkan karena kamu kan prestasinya banyak nih, sering lomba, apalagi sekarang ada yang kuliah, ada sekolah yang di luar ya kan. Ada nggak yang kamu sesalkan kayak, oke, gue kurang waktu main sama temen gue gitu, atau gimana cara manage itu? Enggak sih, karena memang orang tua kami selalu memberikan kami time
more than enough time untuk selalu main and just refresh our mind once in a while. Jadi kalau kami ingin main, tentunya kami bisa main or go out to the mall, dan kami juga sering main dengan teman-teman kita. Oke. Tell me ini, your day schedule nih. Satu hari itu dari pagi ngapain aja? Iya, jadi memang seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kan kita mengikuti sekolah program di Amerika ya. Dan karena memang kita masih sering di Indonesia, jadi jamnya kan terbalik ya. Oh iya benar Dan juga. karena kita mengikuti jam Amerika, jadi justru jam sekolah kita mulainya jam 10 malam. Jadi jadwal hari-hari kita adalah in the morning, biasanya kita akan ada events. Oke, pagi dulu nih ya. Ya, ini pagi pagi. ya. Bangun jam berapa? Morning kita bangun biasanya jam 11, 11 Jika setengah. tidak ada event atau Kalau nggak ada event, berkunjung jam ke 11. sekolah. 11 setengah. Oke, lalu? Dan setelah itu kita ada events atau kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk program sosial kami. Ya, ngobrol, motivasi gitu ya. Iya. Oke, lalu? Dan setelah itu pasti kita sempatkan waktu untuk pergi ke mall, makan mall? siang. Iya. Oke. Dan setelah itu kita sesampainya balik di rumah, we will do our homeworks dan projects dan juga belajar untuk upcoming test ya. Oke. Dan di sore hari, terkadang kita main tenis Main atau tenis? berenang. Oke. Dan setelah Pernah barengan nggak main tenis sambil? ya, dan terus? setelah berenang kita juga mempersiapkan konten untuk akun sosial media kita. Itu kalian yang mikir semua kalau konten? Iya. Apa ada tim? Iya, kami tentunya ada tim yang akan help kita untuk make sure konten kita itu adalah benar, tapi memang most of them adalah kami berdua sendiri and it's our idea. Oke, idenya sendiri, technically ada yang bikin lah gitu ya? Kita memang Kita yang bikin bikin kontennya, tapi memang our team just help manage that konten-konten dan ilmu yang kita bagi itu adalah ilmu yang baik dan benar. Oke. Terus? Ya, dan setelah itu di malam hari, setelah kita sudah makan malam, baru itu kita akan mulai siap-siap untuk sekolah. Sekolahnya setelah makan malam? Oke, Nggak lambung tuh ya? Karena justru jam sekolahnya mulainya jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Hah? Jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi. Iya. Jam berapa mulai? 10 malam? Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. By Zoom dong sekarang? Iya, terkadang kita gunakan Zoom untuk communicate with teachers. Jam 3 pagi. Ada yang time zone-nya juga berbeda nggak seperti kalian di satu kelas itu? Negara-negara lain ada? I think di salah satu klub saya met somebody yang dari Philippines. Tapi saya belum met anybody dari Indonesia belum. Okay. Berarti kalian udah nggak di ACS ya? Iya, sekarang memang kami sudah janji untuk take a break dulu karena memang kami sedang mengambil pelajaran ini di Amerika. Wow. Tetapi hopefully kami bisa balik lagi ke Indonesia. Habis itu balik lagi, lanjutin lagi. Jadwal aku sekolah dulu. Bangun setengah 7 pagi. Pergi ke sekolah, terus belajar, pulang jam 3. Nongkrong di kantin, main bola tenis, tenang-tenangan bola tenis karena lapangan kecil. Terus pulang, nongkrong di warnet, ya kan? Nongkrong di warnet, main game online. Pulang ke rumah jam 7, ditanya mama kan dari mana? Abis les, bohong tuh. Jam 8 makan malam. Jam 10 sampai jam 3 pagi, persis sama kamu. Main PS. Jamnya doang sama. Kegiatannya beda. Kalian udah sangat produktif. Ketika aku pas masih kecil kayak gitu ya, oke juga ya. Tapi kamu pernah ngerasa capek nggak? Ngerasa burn out pernah nggak? Enggak sih. Sama sekali ya? Iya. Karena kalian enjoy ngelakuin itu ya? Iya, memang kita enjoy learning new things. Tadi kan cita-cita kamu kita udah tahu. Kalau kamu apa? Kalau untuk saya, cita-cita saya adalah to work somewhere di law and politics, mungkin untuk menjadi seorang lawyer. Politik? Menjadi seorang lawyer. Bener kan gua? Bener kan? Caleg aku pilih. Serius aku pilih. Bikin partai satu sendiri, kamu doang isinya aku pilih. Terima kasih. Tapi politik tertarik? Ya, mostly di lawyer ya. Saya ingin menjadi seorang lawyer karena ada banyak sekali. Iya. Karena ada banyak sekali masalah-masalah di dunia ini dan saya ingin jadi bagian dari orang-orang yang use their voice to make a change the world, to make the world a better place. Dengan cara menjadi seorang lawyer. Iya. Berarti lebih ke social issues ya? Iya. Lawyeringnya ya?
Tapi kan pelajaran hukum di Amerika sama di Indonesia kan beda banget kan. Secara sistem kan juga beda total kan. Yang satu pakai juri, yang di kita kan pakai majelis hakim gitu kan. Kamu punya mimpi nggak nanti kamu mau karirnya itu di mana? Apa mau di US? Apa mau di Indo aja lah gitu? Tentunya kalau untuk saya saat ini saya belum tahu ya, tetapi tentunya saya hopefully that saya bisa terus berbagi ilmu di Indonesia. Kalau dari kamu ya, karena masih remaja nih, apa sih yang kamu harapkan? Tadi itu menarik banget kan, tuh bikin dunia ini punya change yang lebih baik kan. Kalau menurut kamu kacamata anak remaja nih, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di dunia ini gitu? Apa more soal environment kah, soal lingkungan kah, atau soal apa menurut kamu? Ya, menurut kami pastinya masih ada banyak sekali ya masalah-masalah di dunia ini. Tetapi kalau mengenai cita-cita saya, karena memang saya interested in technology, and I know that the world ya itu tidak bisa evolve tanpa teknologi ya, misalnya seperti handphone, internet, komputer. Jadi memang adalah cita-cita saya untuk membuat suatu teknologi yang bisa membantu orang-orang. Oke. Dalam bentuk apapun ya. Iya. Mau lingkungan kayak, mau apa segala macam gitu. Idola kamu Elon Musk kan? Iya. Oke, kalau idola kamu? Pasti ada banyak sekali idola di dunia ini Raditya yang Dika. sangat luar biasa. Bukan Raditya Dika. Iya, dan juga kakak juga. Oh, makasih loh. Politisi, bro. Terus. Tetapi memang kalau untuk kami berdua, salah satu role model kami adalah mama ya. Karena mama yang sudah mengajarkan kami banyak sekali hal-hal dan life values yang sangat penting. Bayang sih. Seperti positive mindset, pola pikir yang positif, having a goal, determination, dan banyak sekali lainnya yang sudah membawa kami hingga saat ini. Iya. Kalau misalnya kamu udah punya plan belum? 5 tahun ke depan mau ngapain? Udah kebayang belum? Kalau tadi kan kita bicara soal mau di mana kan masih belum tahu lah ya. Iya. Ya sebenarnya belum ada ya plan dan karena kan memang perjalanan kita masih sangat panjang ya. Betul. Dimana kita juga tahu cita-cita kita pun juga masih bisa berubah. Betul. But one thing is for sure, our love for education akan selalu ada. Dan in whatever path that we might take later on, kita akan selalu berusaha untuk bisa kontribusi dalam mendukung pendidikan di Indonesia dan terus berbagi ilmu dan pengalaman kita kepada lebih banyak lagi teman-teman di seluruh Indonesia. Ini ada satu buku yang aku baca ya. Terus katanya, kalau kita mau anak kita itu punya hobi, maka kelilinginlah dia dengan akses terhadap hobi itu. Jadi makanya di rumahku ini, itu buku banyak banget. Aku suka baca, aku penulis. Anak-anakku, aku pengen juga lah suka baca kan. Iya. Jadi itu di setiap ruangan pasti ada buku. Yang terjadi adalah mereka cinta banget sama cerita. Suka banget tuh baca buku. Kalian kan cinta learning nih. Iya. Apakah di rumah banyak dosen atau dia mau masuk joke itu doang sebenarnya. Agak panjang memang setupnya, tapi dia lucu di situ aja. Gitu. Enggak, tapi kenapa kalian love for learning ini dari tadi tuh aku pengen ngulik tuh datangnya dari mana gitu. Apa di rumah tuh ada gitu, ada spot-spot buat eksperimen gitu, science apa gitu. Enggak juga sih. Dan juga mungkin dari sekolah juga, dari sekolah memang kita sudah suka matematika dan biasanya dulu di sekolah in the morning mungkin kita akan give like a math question yang kita bisa solve as just a challenge. Tuh. Pagi-pagi hari. Iya. Kamu bangun tidur nih. Iya. Dikasih soal matematik. Iya di sekolah. Oh di sekolah. Oke. Jadi tiap hari di sekolah dikasih matematika. Iya, they will give like a math challenge question saat itu pernah. Tapi jujur ya, matematika tuh salah satu subjek favorit aku juga sih sebenarnya. Aku dulu pas SMA itu masuk IPA kan, jurusan IPA. Di sini sekarang masih ada nggak ya? Pokoknya di sana tuh kita belajar ilmu sains gitu kan. Tapi itu emang menyenangkan sih. Iya. Karena kan kita bicara soal ada problems, terus cara solve-nya gimana. Dan itu ngebuat kita jadi lebih logical kan. Iya. Sehari-hari kalau ada masalah bisa kita pecahin juga kan. Tapi kadang guru itu juga penting ya. Iya dong? Iya. Kalau buat kamu, guru yang ngajarnya asik tuh yang kayak gimana sih? Yang kamu sebagai education enthusiast ya gitu, itu ngerasa kayak, wah ini asik nih. Itu gimana? Kalau untuk saya adalah mungkin yang metode mengajarkannya adalah yang interesting ya.
mungkin sometimes ditambah games gitu within the classroom. Oke. Ya biar learningnya tuh lebih experience-nya lebih fun, lebih menyenangkan. Oh, play based learning gitu ya. Ya, sometimes ada seperti itu, ya. Dan juga kalau misalnya untuk science, yang paling interesting adalah di saat we do the experiments in real life ya. Oke. Jadi bukan hanya through presentation atau buku-buku doang, tapi kita juga memang praktekkan melakukan experiments-nya. Oh, contohnya apa? Yang paling memorable di kepala kamu? Pernah kita melakukan eksperimen tentang filtration, itu pernah. Filtration, penyaringan. Ya, penyaringan. Ya, itu memang, jadi kita semua sekelas, kita gather materials dan kita lakukan eksperimennya bersama-sama. Air kotor jadi bersih atau? Iya, seperti Oh ya? Wah, itu di sekolah tuh. itu di sekolah. Sekarang kita udah mulai ke akhir pembicaraan kita ya. Aku mau ngomongin yang seru-seru nih, hobi. Iya. Kamu katanya suka nonton Netflix tadi. Iya. Kalau orang yang berprestasi kayak kamu gini, biasanya tontonannya suka yang kayak gitu. Berbeda-beda ya. Mungkin kalau untuk my favorite movie is The Imitation Game. Imitation Game, yang mana tuh ya? Imitation Game. Itu played by Benedict Cumberbatch. Kenapa kamu suka itu? Karena mikir ya pasti ya. Siapa nih pelakunya gitu ya? I guess mungkin saya memang suka ya movie seperti itu atau juga movie seperti Knives Out yang ada twistnya in it and Oh, a I mystery. see. The Departed nonton? Belum kayaknya. Belum ya. Kalau lagu, kamu dengerin musik ya sambil belajar gitu. Iya, kami berdua suka dengerin musik sambil belajar ya. Kalau untuk saya suka musik dari Jamie Miller atau Jeremy Zucker. Oke, dua-duanya aku nggak tahu. Kayaknya itu masalah umur deh. Kamu denger suka yang lag ya? Kaget. Kak Devon suka apa? Kalau untuk saya suka old classic music seperti dari Bach. Frank Sinatra. Oh, Sinatra. Oke, oh klasiknya lebih ke jazz Iya. tapi. Suka main musik juga? Kalau main, enggak. Kalau suka yang suka main piano. Ya, memang dulu kita pernah main piano ya. Oke, terakhir nih, apa harapan kamu untuk diri kamu sendiri? Apa harapan kamu untuk ya mungkin buat setahun ke depan gitu? Kamu pengen menggapai apa? What's next gitu? Ya, ya jadi memang seperti yang Ya, tentunya our passion in education akan selalu ada ya. Dan kita akan terus menantang diri kita sendiri dengan goals-goals yang baru, hal-hal yang baru, dan juga di bidang-bidang yang baru, project yang baru. Dan we will always strive to learn something new. Yeah. Dan even though saat ini saya selalu bilang bahwa saya ingin menjadi seorang lawyer, Betul. kan itu kan memang bisa change ya. Betul. Dan sama juga seperti yang tadi Devon bilang. ya, seperti yang saya bilang kan I say always want to be like Elon Musk ya, karena memang saya suka teknologi. Tetapi kan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, perjalanan kita masih sangat panjang. Betul. Dan dengan perjalanannya waktu, pastinya cita-cita kita, our dreams masih bisa berubah-berubah ya. Tetapi seperti yang Misha sudah sampaikan, our love for education akan selalu ada. Okay. Dan kita mungkin akan terus salah satu goal kami yang memang kami sedang jalani sekarang adalah dengan membagi ilmu kami melalui program sosial kami. Oke. Di mana itu adalah Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Di mana di sini kami memiliki beberapa program. Salah satunya adalah program beasiswa, di mana kami memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi supaya mereka juga bisa mengikuti Olimpiade tingkat internasional. Dan kita juga punya program Road to School, di mana di sini kami berkunjung ke banyak sekali sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan berbagi ilmu matematika, bahasa Inggris, dan public speaking. Jadi semoga kami juga bisa terus mengembangkan program sosial kami ini untuk bisa reach to more anak-anak muda di Indonesia yang lebih banyak lagi. Ya berarti kalian punya purpose itu kan sekarang. Gak cuman gue doang nih bisa menang beasiswa, tapi mudah-mudahan orang lain yang nggak punya opportunity-nya bisa juga ya. Tapi yang aku perhatiin ya kedewasaan kalian dalam menghadapi apapun yang terjadi ya dari segala pemikiran ya. Maksudnya kalian diberitakan di mana-mana pintar ya udahlah ya. Tapi ada sense of maturity yang aku dapat ya dari kalian. Kayak tadi bahwa oke lah kita pengen punya cita-cita boleh, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa berubah. Iya. To allow chance to happen itu nggak semua orang punya kedewasaan untuk itu loh gitu. Apalagi kamu umurnya baru 7 hari kan. Jadi kayak enggak, canda tadi. Ya maksudnya nggak semua orang punya sense of maturity yang tadi gitu.
Anyway, terima kasih udah datang hari ini. Terima I kasih wish you all juga. best of luck. Mudah-mudahan berhasil kasih. programnya, Terima kasih banyak. terus sekolahnya ya di Amerika. Dan mudah-mudahan kalau nanti aku bikin show lagi di ACS, berarti kalian 4-5 tahun lagi. Iya kan? 4-5 tahun lagi umur berapa? 5 tahun lagi saya umur 20. Kamu? Saya 18. Bisa nonton berarti. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.